Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Lur, sehat-sehat kabeh ya lur. Balik maneh ambe aku Icang stiker seperti biasa. Ini banyak banget yang request film trilogi satu ini. Cak, Planet of the Apes ya, Planet of the Apes. Oke, tak turutin. Baru aja kemarin ngidul kera-keraan kera sakti, ini minta kera lagi dong. Bergenre action sci-fi drama berjudul Rise of the Planet of the Apes tahun 2011. Merupakan reboot dari series originalnya di tahun 60 sampai 70-an. Udah pernah kan lihat film ini kan? Aman, santai, pastinya akan lebih detail ceritanya tentunya dongnya. Rise of the Planet of the Apes bercerita tentang sebuah perusahaan farmasi yang meneliti obat untuk semua penyakit gangguan otak termasuk Alzheimer. Masalahnya ketika obat itu diuji cobakan ke seekor kera, terjadilah sebuah insiden yang akan merubah dunia. Gimana keseruannya? Langsung gaskan pantun sesuai saran dulurku Ibnu Gibran ya kan? Cak Icang mangani monyet, monggo sekejaaken nyet. Di awal film, terlihat primata kera yang diburu oleh sekelompok manusia. Tanpa rasa bersalah, manusia menangkap kera-kera tersebut dan memisahkan mereka dari keluarganya. Di sebuah perusahaan farmasi bernama Genesis, kera nomor 9 yang dijuluki mata cerah mengalami kemajuan otak yang sangat signifikan karena bisa menyelesaikan permainan susun menara dengan rekor 20 gerakan. Will sebagai kepala lab di sana melaporkan ke atasannya bernama Jacob. Setelah 5,5 tahun meneliti, Will akhirnya menemukan cairan khusus yang bisa memulihkan fungsi otak dan dia butuh izinnya untuk percobaan kepada manusia. Awalnya Jacob sempat ragu lur, tapi karena Will bisa meyakinkannya, mereka pun akhirnya mempresentasikan uji coba tersebut di hadapan para investor, di mana kera nomor 9 telah disuntikan sebuah cairan yang dinamakan ALZ-112. Cairan ini bisa memperbarui sel-sel otak dan mengobati berbagai macam jenis gangguan otak, termasuk Alzheimer sekalipun. Hanya ada satu efek samping ketika obat disuntikan, yaitu munculnya flek hijau di bagian mata. Maka dari itu, mereka ingin melakukan tahapan selanjutnya untuk diuji cobakan kepada manusia. Tentunya jika obat ini berhasil dan terjual banyak, maka para investor juga akan mendapatkan apa? Cuan yang sangat besar. Di dalam lab, si mata cerah tiba-tiba menjadi sangat agresif dan hampir mematahkan lengan karyawan. Karena dia akan ditunjukkan ke para investor di ruangan bawah, maka para tim akan menangkapnya dengan tongkat pengikat. Sayangnya mata cerah mengetahui pergerakan mereka dan kabur dari sana sampai akhirnya Karena kejadian itu, para investor pun menolak program obat ALZ-112. Begitu pula dengan Jacobs yang menghentikan penelitian itu dan akhirnya menutup laboratorium khusus kera tersebut. Sesampainya Will di lab, ternyata perbuatan tidak terpelajar dari si mata cerah tadi bukan karena efek obat yang membuatnya agresif, melainkan sebuah tindakan untuk melindungi bayinya yang baru banget lahir karena merasa terancam. Tidak ada satupun karyawan yang mau mengurus bayi tersebut. Will pun akhirnya terpaksa membawanya pulang dan merawatnya sementara waktu. Ayah Will bernama Charles ternyata memiliki penyakit Alzheimer. Meskipun dia berprestasi di bidang piano, tapi Charles sudah tidak bisa memainkan karena penyakitnya. Will pun menunjukkan kera tersebut ke ayahnya, berharap bisa sedikit mengobatinya. Lalu terlihat si bayi kera yang memiliki flek mata hijau dan mewarisi kecerdasan ibunya. Meskipun umurnya masih 2 harian lur, tapi dia bisa minum susu sendiri dong, luar biasa. Will pun akhirnya memberi nama Caesar, atau biar gampang ngomongnya Caesar aja ya lur ya. Well, look at this. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Will memutuskan untuk tetap memelihara Caesar dan sekarang Caesar sudah jauh-jauh lebih cerdas. Bisa mengenali puluhan kata, menyelesaikan puzzle anak umur 8 tahun, jago main catur, isi ulang token listrik, joget bargoy, wah macam-macam. Plays chess pretty well. Sampai suatu hari, Alzheimer Charles semakin parah. Mbak-mbak perawat pun sudah tidak kuat dengan tingkah lakunya dan gak mau kerja lagi di sana. Karena udah mentok putus asa lur, diam-diam Will mengambil beberapa obat ALZ-112 untuk disimpan dan disuntikan ke ayahnya. Make you better, Dad.
Ternyata obat itu manjur dan ayahnya bisa bermain piano lagi. Dengan semangatnya Will akan mengecek kondisi ayahnya di lab. Di satu sisi, Caesar yang sudah bertumbuh kembang pengen dong main keluar sama anak-anak kecil lainnya dong, pengen dong. Masalahnya caranya salah lur, dia langsung ngambil sepeda ontel anak tetangganya. Ngamuk lah bapaknya ngelihat ada ketek di rumahnya. Untungnya Will datang melindunginya dan langsung membawa Caesar pulang ke rumah. Karena tadi terkena benda tajam, kaki Caesar pun terluka dan langsung diobati ke dokter hewan di kebun binatang. Dokter Caroline yang merawatnya cukup surprise melihat Caesar bisa bahasa isyarat dan mengkode Will agar mengajak Caroline dinner bersama. Enak punya peliharaan kayak begini ya. He thinks that you and I should have dinner together. Biar nggak bosan dan nggak uring-uringan di rumah, Caesar pun dibawa ke sebuah hutan nasional bernama Redwoods buat refreshing ya kan. Ikatan Caesar pun dilepaskan dan dia dibebaskan untuk jalan-jalan. Sebelum Caesar pergi keluyuran, tangannya menengadah ke Will yang menandakan dia meminta izinnya. Wah, girang bukan main lur, loncat sana loncat sini, koprol roll depan, dan sejak saat itulah hutan Redwoods selalu menjadi tempat bermain bagi Caesar. What's this? He's asking your permission. It's okay. 5 tahun kemudian, Caesar yang sudah dewasa semakin merasa dirinya hanyalah hewan peliharaan. Will pun bilang jika itu tidak benar dan mengajaknya ke tempat dia dilahirkan, yaitu ke kantornya Genesis. Will pun menceritakan tentang obat tersebut, ibunya yang sudah meninggal, dan juga kera-kera lain yang dulu pernah ada di sana. Caesar yang mendengarnya pun semakin galau dan kepikiran. Sesampainya di rumah, Caroline yang baru tahu cerita tersebut meminta kejelasan dari Will. Will pun bilang jika saat itu dia menyelamatkan Caesar dan tak disangka-sangka kecerdasannya tumbuh sangat cepat. Ayahnya pun juga bisa sembuh karena obat yang sama, yaitu ALZ 112. Namun menurut Caroline, Will telah menyalahkan peri kehewanan karena Caesar tidak seharusnya dikendalikan seperti itu. Keesokan paginya, terlihat Charles yang salah megang ujung garpu. Wah, kumat ya kan? Ternyata penyakit Alzheimer-nya telah kembali dan jauh lebih parah lur. Itu karena antibodi di tubuhnya sudah melawan obat ALZ 112. Ketika Will masih di kantor, Charles yang kumat naik mobil tetangganya dan menabrak mobil-mobil yang lainnya. Jelas si bapak tetangga yang temperamen gak terima ya kan? Caesar yang melihat Charles seperti disiksa oleh tetangganya, gak pakai lama langsung keluar dan menyerangnya. This is your problem. You made them. Karena perbuatannya tadi, Caesar pun dimasukkan ke pusat perlindungan primata dan akan bertemu dengan spesies-spesiesnya. Terlihat raut wajah Caesar yang sangat senang melihat taman bermain di dalamnya. Tapi ketika tahu Will akan meninggalkannya, Caesar pun sangat kecewa dan ingin ikut pulang bersamanya. Tapi peraturan tetap harus dijalankan. Will pun memberitahu jika sekarang Caesar akan tinggal di sana dan dia berjanji akan sering datang menjenguknya. Setelah itu Caesar pun dipanggil oleh penjaga bernama Dodge biar bisa dipancing masuk ke dalam kurungannya. Masalahnya Cak Draco Malfoy ini ngejek-ngejek lur, apa nggak makin jengkel Caesar ngelihatnya ya kan. Melihat banyaknya monyet-monyet lain beringas yang juga dikurung, Caesar pun semakin merasa ditindas oleh manusia. Stupid monkey. It's a madhouse. It's a madhouse. Butuh waktu 3 bulan untuk Will mengajukan banding mengambil Caesar kembali. Karena Charles kesehatannya semakin menurun dan penyakitnya meningkat pesat, Will pun akhirnya menemui Bos Jacobs dan mengatakan jika dia sudah menyuntikkan obat ke ayahnya. Bukan hanya sembuh, tapi kecerdasan ayahnya juga meningkat. Namun sekarang antibodinya sudah melawan kemampuan obat tersebut. Maka dari itu Will ingin melakukan uji coba lagi untuk memperkuat obat ALZ 112. Mendengar cerita dari Will yang sangat berpotensi menghasilkan cuan-cuan dan cuan, Jacobs pun akan mensupport sepenuhnya uji coba perbaikan tersebut. Increased intelligence. Whatever you need. Absolutely. Total ada 10 kera yang akan menjadi bahan uji coba. Salah satunya adalah muka penuh codet bernama Koba. Sumpah preman banget mukanya lur. Karena Koba yang paling responsif di antara kera lainnya, dia pun akan disuntikan cairan yang sudah diperkuat yaitu ALZ 113. Tapi karena Koba sempat berontak lur, selang obat pun copot dan Franklin sedikit menghirup obatnya. Setelah itu Koba menunjukkan peningkatan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dia bisa mengetahui dan menulis nama Jacobs. Di kandang, Dodge memberi makan ke semua kera. Tapi karena makanannya tidak layak, Caesar pun menyipratkannya ke wajah Dodge. Mampus. Jelas Dodge gak terima dan membalasnya dengan semprotan air.
Setelah itu para kera dibebaskan untuk bermain. Selayaknya tahanan baru, Lur, dibully Caesar sama kuncen di sana bernama Rocket. Caesar pun langsung diserang dan dia hanya bisa menghindar sampai akhirnya Dodge membius mereka berdua. Dalam keterpurukan, Caesar ngobrol-ngobrol dengan orang utan yaitu Maurice menggunakan bahasa isyarat. Caesar pun melihat beberapa kera di sana yang dibius dan dibawa ke suatu tempat entah kemana. Keesokan harinya, Will dan Carolyn pun datang. Hore, aku dibawa pulang, hore. Tapi betapa kecewanya Caesar karena ternyata sahabatnya tersebut hanya datang menjenguknya. Karena merasa dirinya sudah tidak dianggap, Caesar pun berusaha melupakan Will dengan menghapus simbol di jendela kamarnya dulu dan akan mencari jalan keluarnya sendiri. Malamnya bukannya kerja, Dodge malah bawa ceweknya ke sana dan sengaja ngerjain para kera biar jadi pertunjukan. Karma nih, kena karma pasti. Ketika situasi sudah aman, dengan cerdasnya Caesar membuka pintu menggunakan pisau lipat yang habis dicolongnya. Dia langsung membuka kandang gorila bernama Buck dan menjadikannya teman segeng. Setelah itu, Caesar memancing Rocket keluar dari kandangnya ke tempat bermain. Mampus, langsung disikat endasnya ya kan. Melihat kekuatan dan aura kepemimpinan Caesar, juga memiliki anggota geng baru seekor gorila, Rocket pun akhirnya tunduk kepadanya. Di rumah, Will yang akan menyuntikkan lagi obatnya dihentikan oleh ayahnya. Charles tahu dia sudah sekarat dan hanya ingin meninggal dengan damai. Mengetahui betapa bahayanya obat tersebut dan belum tahu efek apa lagi yang akan menyerang manusia, Will pun akan menghentikan uji cobanya. Tapi Jacobs ingin uji coba tetap dilanjutkan karena cuan sudah di depan mata ya kan. Bodoh amat aku keluar dari perusahaan, kata Will. Tapi Jacobs bilang, ya udah silakan, aku tetap melanjutkan penelitiannya. Will pun datang ke tempat Caesar dan menyogok John yang sebagai kepala di sana agar Caesar dibebaskan. Tapi ternyata Caesar sudah nggak mau pulang ke rumah karena menurutnya dia hanya menjadi hewan peliharaan. Setelah itu Caesar menyuruh Rocket memberikan biskuit untuk semua kera-kera di sana dan Caesar semakin dipuja-puja oleh mereka. Lalu saat di taman bermain, Caesar melihat kode pintu keluar yang dipencet oleh penjaga. Malamnya Caesar pun berhasil membuka pintu tersebut dan bisa keluar melewati jendela kaca di atas. Dia pun langsung pergi ke rumah Will untuk mengambil obat ALZ di kulkasnya. Untuk apa, Lur? Untuk dihirup oleh kera-kera di tahanan agar mereka semua menjadi lebih kuat dan bisa kooperatif. Keesokan paginya, terlihat semua kera yang sudah terkontaminasi dengan flek hijau di matanya. Dan betapa terkejutnya John yang melihat semua kera mendengarkan briefing dari Caesar. Di lain tempat, Franklin yang sempat menghirup obatnya kesehatannya mulai menurun sampai-sampai batuk dan bersindarah. Lalu saat ibu kos mendatangi kamar Franklin, ternyata dia sudah meninggal. Ketika semua kera sudah kembali ke kandang, Caesar masih berdiri tegap dengan menatap tajam Dodge. Rodney pun diminta membantu berjaga-jaga menembak dari atas. Dan ketika Dodge memaksa Caesar masuk ke kandang dengan kasarnya, untuk pertama kalinya Caesar pun berbicara. Ini ngeri sih, Lur. Dodge dan Rodney pun dikurung di dalam kandang. Dan ketika Dodge akan melawan dengan setrumannya, Caesar pun menyemprotnya dengan air sampai tewas tersetrum. Caesar pun akhirnya tahu jika kera-kera selama ini dibawa ke laboratorium Genesis. Dan semua kera pun kabur dari sana.
Di rumah, Will merasa ada yang aneh karena pintu kamarnya Caesar kebuka. Tempat perlindungan primata ditelepon bolak-balik juga nggak ada yang ngangkat. Maka dari itulah Caesar dan Carolyn pun pergi ke sana. Apa nggak bingung lur, ini ketek-ketek pada kemana ya kan? Mana Dodge mati pula. Sampai akhirnya Will melihat obat Genesisnya ada di sana dalam kondisi kosong. Mereka pun mendatangi Rodney yang ada di dalam kurungan dan Rodney mengatakan jika kera miliknya Will bisa berbicara. Polisi pun langsung dipanggil. Begitu pula dengan John yang baru sampai dan melihat rekaman CCTV kejadian mengerikan semalam. Will yang tahu kemana tujuan Caesar and the gang langsung menyusulnya ke sana. Caesar dan kawan-kawan mengamuk menghancurkan kantor dan melepaskan kera-kera di laboratorium, termasuk Koba dan muka codet. Di saat semua orang sudah kabur, Jacobs baru dateng dong. Klunak klunuk, untung aja masih bisa selamat. Bukan hanya di laboratorium, tapi kera-kera di kebun binatang yang dulu pernah dikunjungi Caesar juga dilepaskan. Mereka pun mengambil besi-besi pagar sebagai senjatanya. Begitu ada kera yang ditangkap langsung ditombak pakai pagar lur. Dua pentolan kolaborasi orang utan dan gorila, Maurice dan Buck, membantu menghadang mobil-mobil polisi. Beringas. Kera-kera pun terus pergi menuju suatu tempat sesuai arahan Caesar, yang ternyata adalah tempat favoritnya, yaitu hutan Redwood. Di satu sisi, Will yang sudah tahu kemana tujuan Caesar langsung OTW ke sana, sedangkan Jacobs meminta polisi untuk mencari pemimpinnya dan menembaki semua kera tersebut. Polisi sudah bersiap menembak ketika kera melewati kabut, tapi Caesar yang sangat cerdas mengetahui strategi musuh. Dia memerintahkan sebagian kera menyebar menaiki jembatan dan yang lainnya bergelayutan di bawah jembatan. Karena banyak kera yang dipukuli polisi berkuda, mereka pun melawan balik. Tapi Caesar menghentikan Buck ketika dia akan membunuh seorang polisi. Helikopter pun mulai menembaki kera-kera yang ada di atas. Karena beresiko tinggi jika menerobos begitu saja, mereka pun menunggu di dalam kabut. Sekarang giliran kera-kera berbadan kekar yang mengalihkan perhatian dengan mendorong bis sebagai tamengnya. Lalu ketika polisi lengah, Caesar pun datang menaiki kuda dan memerintahkan penyerbuan dari berbagai arah. Semua polisi pun akhirnya kabur dari sana dan Will yang sudah sampai berusaha untuk menghentikan Caesar, tapi tiba-tiba helikopter datang menembaki mereka semua dan terus mengincar Caesar. Caesar pun melemparkan rantai, tapi itu masih belum cukup. Buck pun melindungi pemimpinnya dan mengorbankan diri dengan menyerang langsung helikopter. Caesar pun pergi mendatangi Buck, teman sekaligus anggota pertamanya. Tapi karena luka Buck sudah terlalu parah, dia akhirnya tewas. Disinilah Caesar benar-benar mengamuk dan tidak peduli jika harus membunuh manusia. Caesar pun memerintahkan Koba Codet untuk membunuh Jacobs dengan mendorong helikopternya. Kera-kera pun akhirnya sampai di hutan Redwoods dan Will terus mencari keberadaan Caesar. Ketika Koba akan membunuh Will, Caesar langsung menghadang dan mengusirnya pergi. Will pun meminta maaf karena merasa ini semua adalah salahnya dan ingin Caesar pulang ke rumahnya untuk dirawat oleh Will. Lalu Caesar pun menjawab dengan berbisik di telinga Will. Jangan lupa subrek, love you. Caesar is home. Will akhirnya memahami perasaan Caesar dan mengizinkannya untuk pergi. Caesar pun menaiki pohon tertinggi di sana, diikuti oleh seluruh komplotannya, dan mereka akan tinggal di rumah barunya, yaitu hutan Redwoods.
Lo masih ada after creditnya lur, nggak tahu kan? Terlihat bapak rese tetangganya Will yang ternyata bekerja sebagai seorang pilot. Lalu darah pun menetes dari hidungnya yang menandakan obat ALZ 113 sudah menyebar dan akan menjadi virus mematikan yang mewabah ke seluruh dunia. Buyar, ngeri. Mendapatkan 46 nominasi dengan 26 penghargaan. Emang ini film keren abis sih lur. Memakai 52 titik dengan bantuan performance capture teknologi yang bisa menangkap ribuan ekspresi emosional dan gerakan dari Cha Andy Serkis. Jadi nggak main-main lur ekspresinya. Kalau Serkis nggak sempurna aktingnya, ya karakter Caesar nggak bakalan bisa sehidup itu. Nggak rugi lah pengalaman jadi Gollum di Lord of the Rings ya kan. Hasilnya ya begini, jadi kayak beneran kejadian gitu lur di sekitar kita. Ente bayangin ya lur ya, enak-enak makan bakso nih, tiba-tiba yang jualan kera. Gimana coba? Ya wes gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk macam-macam dengan Caesar. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.